Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfi Alwistiasari, NPM 1911080221. Di dalam video ini, saya akan mempraktikkan perilaku asertif untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum teknik-teknik konseling yang diampu oleh dosen Bunda Mega Arya Monika. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Baik, jadi sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ulfi Alwistiasari. Saya biasa dipanggil Mbak Ulfi atau Ibu Ulfi, senyamannya Mbak aja. Saya di sini selaku konselor. Sekarang gantian Mbak perkenalan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Miranda Marato Tasya. Ibu Ulfi bisa manggil saya dengan Tasya. Alamat saya dari Kuning Sewu. Baik, dari Kuning Sewu ya Mbak ya. Ya baik. Jadi sebelumnya Mbak Tasya di sini udah pernah melakukan strategi asertif atau belum? Belum. Jadi Mbak Tasya juga belum paham ya apa itu strategi asertif. Baik, pertama akan saya jelaskan dulu ya apa itu perilaku asertif. Pertama, pengertian asertif. Asertif merupakan suatu perilaku interaksi antar manusia. Nah, ada 3 bentuk kualitas dasar pola interaksi manusia. Yang pertama itu ada asertif. Asertif yaitu merupakan sikap yang tegas, yang jujur dalam menyampaikan pendapat dan perasaannya secara jujur. Dia itu menyampaikannya tanpa melukai perasaan orang lain, jadi menjaga perasaan orang lain, Mbak Tasya. Nah, yang kedua itu ada agresif. Agresif itu sama, menyampaikan perasaan dan pendapatnya, pikirannya secara jujur, tapi dengan cara yang salah. Cara yang salah ini apa, Mbak Tasya? Jadi dia itu bisa melukai orang lain atau menyinggung perasaan orang lain. Nah, yang ketiga ini ada pasif. Pasif di sini tidak mengungkapkan perasaannya, jadi dia cenderung tertutup dan pendiam. Pendiam sih mungkin enggak, cuman tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, selanjutnya asertif ini merupakan perilaku menegaskan diri, Mbak Tasya, atau biasa disebut self afirmatif, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hubungan dirinya sendiri dengan orang lain, gitu, Mbak Tasya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengoreksi tingkah laku atau perilaku yang salah. Salah di sini yaitu respon-responnya tadi mungkin terlalu emosional, yang menyinggung perasaan orang lain gitu. Nah, ada 3 level perilaku asertif. Yang pertama itu ada nonverbal. Nah, nonverbal itu bisa kita lihat dari eye contact, kontak matanya, dia berdiri secara tegak, berbicaranya tegas itu. Nah, yang kedua itu ada keterampilan asertif dasar. Yang pertama itu dia berani untuk berbicara, dia berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak dia inginkan. Yang kedua itu ada dia berani untuk bertanya. Yang ketiga dia berani untuk mengungkapkan pendapatnya, perasaannya, pikirannya secara terbuka. Nah, yang ketiga itu ada situasi kompleks di mana tujuan itu sendiri untuk mampu mencapai hubungan yang akrab dengan orang lain, di mana dia bersifatnya friendly gitu, dia mudah bergaul, mudah membangun chemistry dengan lawan bicaranya. Nah, selanjutnya ada 8 tahapan implementasi strategi asertif ini, Mbak. Yang pertama ada rasional strategi yang seperti tadi saya jelaskan. Yang kedua itu ada identifikasi keadaan yang menimbulkan persoalan. Nanti Mbak menceritakan permasalahan Mbak Tasya. Terus yang ketiga ada membedakan perilaku asertif dan tidak asertif. Jadi di situ dari permasalahan Mbak Tasya kita membedakan itu asertif atau tidak gitu. Yang keempat yaitu bermain peran, pemberian umpan balik serta pemberian model perilaku yang lebih baik. Yang kelima melaksanakan latihan dan praktik. Yang keenam mengulang latihan tanpa bantuan saya, tanpa bantuan konselor. Yang ketujuh, Mbak Tasya saya beri tugas rumah atau tindak lanjut. Yang kedelapan ada tahap terminasi, yaitu pengakhiran konseling kita. Baik, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan, Mbak Tasya? Cukup baik. Jadi kita lanjut ke sesi selanjutnya di mana Mbak Tasya menceritakan permasalahannya ya. Sebelumnya Mbak Tasya minum dulu ya, biar lebih rileks dan tenang. Silakan Mbak Tasya diminum. Bagaimana Mbak Tasya? Sudah siap? Siap. Jadi bagaimana Mbak Tasya? Ada permasalahan apa? Jadi gini Bu, saya kan sekarang jadi mahasiswa di UIN. Saya semester 5. Sebenarnya saya itu nggak pintar-pintar amat ya, cuman
Saya ini kayak dimanfaatin gitu loh Bu sama teman saya, teman-teman di kampus, kayak misalnya kayak tugas kelompok gitu. Kan harusnya kan itu bekerjanya bareng-bareng ya. Nah itu tuh teman-teman saya tuh ngandelin saya Bu untuk ngerjain tugas kelompok itu. Dan saya juga itu kan sebagai kosma ya, jadi teman-teman saya itu kalau pengumpulan tugas selalu mepet deadline, dan saya itu mau nggak mau mengumpulinnya tengah malam gitu Bu, jadi kan menghambat aktivitas saya untuk beristirahat. Nah tapi tuh saya tetap ngelakuin itu kan karena tanggung jawab saya gitu ya Bu, tapi kan gimana gitu ya Bu ya. Dugaan kayak misalnya dosen saya gitu, memerintah saya itu merasa bertanggung jawab untuk mengiyakan gitu Bu. Kayak misalnya bertolak belakang, iya, kayak misalnya saya mesti ada urusan atau saya sedang tidak enak badan, saya itu tidak bisa untuk menolak gitu Bu. Jadi mau nggak mau saya harus mengiyakan gitu. Baik, jadi seperti itu. Jadi Mbak Tasya ini kosma ya Mbak Tasya. Iya. Berarti udah kosma, sering tugas teman-temannya kalau kerja kelompok ngandelin Mbak Tasya. Berarti Mbak Tasya ini termasuk anak yang rajin dong di kampus. Ya nggak terlalu rajin Bu, cuma itu mau nggak mau gitu. Jadi Mbak Tasya nggak enak buat Iya. nolaknya, apalagi kalau yang perihal dosen nyuruh ke kampus ngumpulin tugas gitu, emang nggak ada teman Mbak Tasya yang lain yang rumahnya atau kosannya deket kampus gitu? Ada Bu, cuma kan kayak nggak pada peduli gitu Bu. Jadi mau nggak mau saya yang harus turun tangan. Kalau sekretarisnya kan Mbak Tasya nggak mungkin bekerja sendiri dong. Iya, tapi kayak nggak melakukan tugasnya gitu sebagai sekretaris gitu Bu. Emang Mbak Tasya nggak berani untuk negur? Saya takut menyinggung Bu, jadi saya cukup diam aja gitu. Cukup diam. Padahal Mbak Tasya ngerasa keberatan sama tugas-tugas Mbak Tasya kan. Jadi seperti itu ya. Jadi dari permasalahan yang tadi Mbak Tasya ceritakan, menurut Mbak Tasya nih, apakah perilaku Mbak Tasya itu sudah menunjukkan perilaku yang asertif? Belum Bu. Belum ya. Kenapa belumnya tuh Mbak? Ya karena saya Belum mengungkapkan belum secara mengungkapkan, jujur iya. perasaan Mbak Tasya gitu ya. Selalu mendam. Selalu memendam perasaan. Nah, berarti itu kira-kira apa sih Mbak masuknya? Agresif kah atau pasif? Pasif. Pasif ya, karena Mbak Tasya cenderung diam, dipendam sendiri gitu. Nah, saya akan memberikan suatu teknik Mbak, yaitu teknik konstruktif, kontrasional, conversation, yaitu belajar untuk mengungkapkan perasaan Mbak Tasya itu secara jujur tanpa melukai orang lain gitu. Jadi meskipun Mbak Tasya mengungkapkan secara jujur, itu responnya yang positif gitu kan. Nah di sini ada yang namanya teknik oma mau. Yang pertama observe. Observe ini di sini Mbak Tasya ketika diminta suatu bantuan gitu misalnya ya, Mbak Tasya melihat dulu apakah Mbak Tasya sanggup untuk melaksanakannya atau tidak. Jadi kayak kita pandang nih, sekiranya Mbak Tasya sanggup apa enggak. Nah yang kedua itu ada meaning. Meaning itu bermakna nggak sih? Ada manfaatnya nggak sih buat Mbak Tasya? Atau itu cuma menguntungkan orang-orang tertentu aja? Kan itu capekin diri kita kan Mbak. Yang ketiga ada efek. Efek itu di sini perasaan Mbak Tasya. Jadi Mbak Tasya itu ngelakuinnya seneng apa enggak? Ada nih Mbak, banyak banget orang yang melakukan sesuatu tanpa peduli dia ini seneng apa enggak. Jadi kayak udahlah, yang penting orang lain seneng. Jadi nggak boleh Mbak kayak gitu. Yang penting kita pertama dulu, kita nih seneng apa enggak ngelakuinnya. Jangan sampai kita terpaksa gitu Mbak. Nah yang terakhir ada mau. Mau ini setelah Mbak Tasya melihat ke depan itu berarti bermakna apa enggak, terus bagaimana perasaan Mbak Tasya, selanjutnya Mbak Tasya bisa menentukan sendiri nih. Mbak Tasya bisa mengatakan tidak atau iya gitu. Mbak Tasya mau apa enggak gitu. Mbak Tasya di situ harus tegas. Selanjutnya atau tahap yang selanjutnya itu kita bermain peran. Kita kayak acting gitu Mbak Tasya. Nah, di sini saya akan memberikan Mbak Tasya suatu kasus. Ceritanya saya adalah dosen Mbak Tasya. Dosen, bayangkan saya itu dosen yang killer, yang galak ya. Nah, saya memberikan Mbak Tasya tugas untuk mengumpulkan flash disk ke kampus sampai jam 3 sore. Sementara keadaan Mbak Tasya bayangkan sedang menjaga orang tuanya di rumah sakit, menjaga ibunya di rumah sakit gitu. Tetapi dosen itu sangat killer gitu. Kamu harus sampai
di kampus sebelum jam 3, gimana tuh Mbak Tasya? Mungkin pertama saya akan meminta maaf kepada dosen itu kalau saya berhalangan hadir, berhalangan untuk mengumpulkan tugas itu karena keadaan saya yang tidak memungkinkan untuk datang ke kampus. Terus selanjutnya saya akan mengontak teman saya yang berada di lingkungan kampus atau sekretaris saya untuk meminta dia mengumpulkan tugas itu. Baik, jadi itu sudah termasuk langkah yang tepat, sudah belajar berperilaku asertif gitu. Tinggal Mbak Tasya menerapkannya. Emang sih teori itu gampang ya Mbak ya, yang susah itu menerapkannya. Kira-kira Mbak Tasya bisa nggak nih berani untuk bersikap asertif? Mungkin perlahan ya Bu, nggak langsung. Ada yang langsung Iya. prosesnya. Iya Mbak Tasya, harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin kalau nggak berani sama dosen dulu, sama teman-teman dulu lah gitu. Apalagi kan di sini Mbak Tasya itu seorang kosma kan. Kosma itu punya tanggung jawab Mbak. Dia itu seorang pemimpin. Bukan berarti pemimpin jadi ngebosi atau tukang nyuruh-nyuruh, enggak. Tapi Mbak Tasya punya kebijakan, punya ketegasan. Dimana kalau misalnya ngumpulin tugas, dosen ngasih batas pengumpulannya jam 12 malam, nih Mbak Tasya harus batasin tugasnya teman-teman harus dikumpulkan sebelum jam 9. Karena kan Mbak Tasya mau ngumpulinnya, takut kendala sinyal atau apapun itu kan kita harus memperkirakannya sejauh itu, memikirkannya secara panjang kan Mbak ya. Jadi harus berani untuk ngasih perintah ke teman-temannya gitu, dikumpulkan jam sekian. Kalau yang tidak mengumpulkan dalam batas waktu jam sekian, udah tidak dianggap mengumpulkan tugasnya gitu. Kalau misalnya teman-temannya ada yang seenaknya banget nih jadi kosma, nah itu kan tanggung jawabnya, itu salah dia sendiri gitu. Jadi sekarang itu jangan bersikap nggak enak Mbak Tasya, karena kalau bersikap nggak enak itu malah ditindas orang lain, sering dimanfaatkan gitu. Jadi ya intinya nyiksa diri kita sendiri gitu. Jadi apabila Mbak Tasya keberatan, Mbak Tasya harus berani bilang tidak, daripada Mbak Tasya sendiri yang keteteran, repot. Nah selanjutnya saya akan memberikan Mbak Tasya tugas tindak lanjut di rumah. Mbak Tasya latihannya ya praktek itu sama teman-temannya. Nah misalnya ada kendala-kendala atau masalah, Mbak Tasya bisa menghubungi saya. Nanti saya kasih kontak saya, Mbak Tasya bisa konsultasi. Misalnya teman saya malah ngomongin saya di belakang atau timbul-timbul masalah yang lainnya, Mbak Tasya bisa konfirmasi ke saya untuk solusinya apa sih selanjutnya gitu. Nah setelah Mbak Tasya melakukan tindak lanjut di rumah tetapi sudah tidak ada masalah, atau Mbak Tasya sudah jauh lebih bersikap asertif, sudah berani tegas, nah berarti kita melakukan tahap terminasi atau tahap penyelesaian, pemberhentian sesi konseling ini, karena sudah dirasa Mbak Tasya sudah bisa berperilaku asertif gitu. Bagaimana Mbak Tasya? Apakah bisa untuk menerima tugas dari saya di rumah? Mempraktikkan? Insya Allah bisa. Ya, dicoba ya Mbak ya. Nanti kan sambil konsultasi juga. Silakan Mbak Tasya diminum lagi. Sampai sini sudah cukup atau ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup. Oh baik, sudah cukup ya. Jadi kita akhiri sesi di sini ya Mbak ya. Terima kasih sudah berkonsultasi dengan saya, memilih saya sebagai konselor Mbak Tasya. Semoga saran saya, solusi dari saya dapat membantu Mbak Tasya menjadi bersikap lebih asertif lagi ya Mbak Tasya ya. Kalau ada apa-apa bisa hubungi kontak saya ya Mbak ya. Baik. Terima kasih ya Bu, saya izin pamit. Ya baik, mari saya antar Mbak. Terima kasih telah menyimak video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.